Hai Teens, kembali lagi dalam acara TFC bersama saya Francisco Kenji, dan pada saat ini kita akan merenungi sedikit bagian dari firman Tuhan yang diberi judul Praktik Iman Penguasaan Diri yang diambil dari buku renungan Teens for Christ. Dan ayat yang melandasi renungan kita pada hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tapi sebelum kita mulai perenungan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama satukan hati, kita mohon tuntunan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang senantiasa mengundang kami dalam persekutuan cinta kasih dengan Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan, untuk semua anugerah yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kiranya kami akan merenungi sedikit bagian dari firman-Mu. Kami mohon kiranya ya Tuhan, Engkau yang menguasai kami, Engkau yang membantu kami ya Tuhan, sehingga kami boleh untuk memahami, untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan dasar kita dalam renungan hari ini terambil dari surat 1 Korintus, pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tapi pusat permenungan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya. Nah teman-teman, dalam cabang olahraga atletik ada beberapa macam perlombaan lari. Ada lari jarak pendek, jarak menengah, ada juga jarak jauh, estafet, dan ada juga gawang. Meskipun sama-sama, esensinya adalah mereka berlari, mereka berlomba mencapai garis finish jadi yang tercepat. Tapi kita mesti tahu nih teens, bahwa dibutuhkan teknik yang berbeda-beda juga di dalamnya. Misalnya kalau kita mau lari jarak pendek atau sprint, pelari membutuhkan kecepatan dan dorongan awal. Untuk jarak jauh atau maraton, pelari itu butuh ketahanan, biar dia bisa kuat sampai akhir. Untuk lari gawang, pelari harus fokus dan tangkas untuk melompati setiap halangan yang ada di depannya. Jadi sang pelari bukan hanya sekadar berlari, tapi ia juga perlu menguasai teknik yang sesuai dengan jenis pertandingannya itu. Lewat bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengumpamakan orang yang beriman itu seperti orang yang berlari. Ada gelanggang pertandingan di dalam dunia ini, yaitu pertandingan iman. Pertandingan ini bukan untuk mengalahkan orang lain, beda kayak lomba lari yang lainnya. Berbeda dengan pertandingan pada umumnya yang hanya menyediakan satu mahkota atau piala, pertandingan iman ini menyediakan piala bagi setiap orang yang berhasil memenangkannya, yang berhasil menyelesaikannya, dan yang berhasil setia sampai pada akhirnya. Untuk menjadi pemenang, orang beriman perlu untuk menguasai diri dan mengetahui tujuannya, yaitu memperoleh mahkota kehidupan tadi. Teens, sebagai remaja yang sedang menjalani pertandingan iman, kamu perlu melatih dan menguasai diri. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Mungkin gak sih, atau pernah gak sih kamu itu ngerasa moodnya itu gak enak gitu. Kamu dikendaliin sama mood. Kamu jadi orang yang moody, bingung dengan keinginanmu sendiri, merasa gak cocok dengan apapun yang ada, bahkan kadang kamu melakukan sesuatu yang gak kamu mau. Ini wajar kok. Usiamu memang usia peralihan, ada perubahan hormon yang bisa ngebuat kita menjadi labil. Namun itu semua bisa kita kendalikan supaya kita gak mengalami stres. Caranya adalah dengan mengatur pola hidup, kita makan makanan yang sehat, kita belajar mengenali dan menguasai emosi kita, keinginan, pikiran, serta tindakan kita. Oleh karena itu, teens, aku mau ngajak kita, coba yuk kita catat apa aja perubahan yang terjadi dalam diri kita. Carilah sebab dan akibatnya, lalu latihlah diri kita untuk menjadi lebih baik. Kita kuasai, kita kenali diri kita sehingga kita boleh setia sampai akhir dalam pertandingan iman kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Untuk menutup renungan kita, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus,
Di tengah persekutuan cinta kasih dan Roh Kudus ini ya Tuhan, kami mau berterima kasih. Kami mau bersyukur ya Tuhan, di mana kami boleh diingatkan sekali lagi melalui firman-Mu, di mana kami ada di tengah pertandingan iman. Kami ada di tengah perlombaan iman. Di tengah proses kami masing-masing ya Tuhan, satu persatu, mungkin kami merasa bingung. Kami merasa takut, kami merasa tertinggal ya Tuhan. Tapi lewat renungan hari ini kami diyakinkan bahwa Engkau memberikan setiap dari kami mahkota kehidupan. Apabila kami bisa, apabila kami mampu ya Tuhan untuk setia sampai akhir. Ketika kami sampai di garis finish. Oleh karena itu ya Tuhan, di tengah usia kami pada saat ini, di tengah perlombaan ini ya Tuhan, kami mau mohon tuntunan Tuhan sehingga kami boleh senantiasa fokus, kami boleh senantiasa setia ya Tuhan, untuk mengikuti lomba ini, untuk bersungguh-sungguh dalam lomba ini, sehingga pada akhirnya kami boleh memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini, teens. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.